وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami' Syuhada yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat itu yang paling pantas. Kalimat tersebut yang paling pantas untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dimana nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Sampai kemudian Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan pernah siapapun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Dan sebagian mufassir menjelaskan nikmat Allah yang seperti apa yang tidak akan pernah mungkin kita bisa menghitungnya, dijelaskan oleh mereka, yaitu nikmat Allah yang kita rasakan walaupun sebenarnya kita tuh tidak minta kepadanya. Ya Allah, itu nikmat Allah yang paling banyak, yang tidak akan pernah siapapun kita mampu menghitungnya. Ia berikan kepada kita di saat sebenarnya kita tidak minta. Ya, sering harus sampaikan gambarannya, nggak ada di antara kita tuh yang berdoa kepada Allah di malam hari atau semalam, ya, kita mohon kepada Allah dengan begitu amat sangat rinci dan detail. Ya Allah, jadikan esok hari di tanggal 13 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau juga bertepatan dengan 13 Juni 2022, keadaan diriku masih bisa membuka kedua mata, masih bisa menggerakkan kedua tangan, kaki ini masih bisa melangkah. Ya Allah, jantung masih bisa berdetak, paru-paru bekerja dengan baik, aliran darah lancar, otak pun demikian, semua metabolisme tubuh berfungsi dengan baik. Anda yakin di antara kita tidak ada yang berdoa sampai sedetail itu? Ya, tidak ada. Kadang kala atau bahkan seringkali doa yang paling minim yang seharusnya kita baca sebelum tidur itu pun lupa kita baca. Atau enggak kita baca Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Apalagi doa yang sampai serinci itu. Namun demikian hadirnya kita pada malam hari ini di masjid yang kita cintai, Masjid Syuhada, ya, ini pembuktian dari Allah. Semua nikmat yang sebenarnya kita tidak minta, Allah beri, Allah kasih kita. Ya Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah kita akan mengawali pembahasan satu kitab yang sangat fenomenal. Ini kitab luar biasa, kitab yang sudah sangat masyhur dan sering kita dengar. Ketika disebut nama kitab ini, kita sudah sangat akrab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab yang para ulama katakan dari nama dengan kandungan maknanya dan apa yang akan kita dapat ketika mengkaji kitab ini benar-benar selaras. Jemaah, apa sih artinya Riyadhus Shalihin? Ada Riyadhul Jannah, Raudhah
min riyadil jannah. Taman-taman orang-orang saleh. Terlalu banyak testimoni yang disampaikan oleh banyak ulama untuk menggambarkan kedahsyatan dari kitab ini. Di antaranya para ulama menjelaskan ini kitab yang paling banyak dikaji, urutan nomor 2 setelah Al-Qur'anul Karim di seluruh dunia, di seluruh ma'ahid, di seluruh jamiah, di seluruh lembaga-lembaga pendidikan Islam, universitas, masjid, masjid-masjid, apalagi tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, ya, di lembaga pendidikan atau di majelis ta'lim yang informal sekalipun membahas kitab ini. Masya Allah, dia hanya bisa dikalahkan ya oleh kitab suci Al-Quran. Dan bukannya Sahih Bukhari, Ustaz. Bukan, ini kaitannya yang paling banyak dikaji. Kalau Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Artinya apa? Ini menunjukkan keberkahan kitab yang beliau tulis, Riyadhus Shalihin. Dan Anda pun pernah menyaksikan langsung, subhanallah, ada seorang tetangga yang ini juga teman main Anda di masa kecil, ya. Kami tahu persis bagaimana tumbuh kembangnya, ya. Tapi kemudian kehidupannya berubah drastis. Lama tidak ketemu, di saat ketemu beliau boleh jadi pengusaha, ya. Tapi semakin tawadhu, semakin low profile. Karena sampai kaget, karena dulunya nggak begitu gitu, ya. Subhanallah. Kemudian anak datang berkunjung, ya, berziarah. Kemudian beliau cerita bagaimana perjalanan rohaninya sampai kemudian Allah berikan hidayah. Beliau katakan, Ustaz, lihat di meja kantor Anda, Ustaz, emang ada buku Riyadhus Shalihin. Kitab itu, Ustaz, sebab Anda dapat hidayah. Allahu Akbar. Ya, luar biasa, jemaah. Ini sangat luar biasa. Makanya beruntung kita Allah berikan kesempatan untuk mengkaji kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dan kami yakin di antara kita banyak yang sudah mengambil manfaat dari, ya, bagusnya dan manfaatnya kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Sebagai mukaddimah, Anda akan jelaskan dulu tentang biografi sang penulis, ya. Karena di antara ada para penuntut ilmu, dia juga harus paling tidak kenal dengan siapa dia mengambil ilmu, ya. Teriring doa tentu dari kita semua yang berharap mendapatkan banyak faedah ilmu dari kitab yang beliau tulis, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati dirinya dengan rahmat yang sangat luas. Masya Allah. Nawawi itu sebenarnya bukan nama asli, ya. Nama aslinya Yahya. Masya Allah. Ada yang namanya Pak Yahya di sini. Nama aslinya Yahya, ya, Yahya ibn Syaraf ibn Murri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam An-Nawawi. Nah, itu Nawawi kan di ujung, Ustaz. Iya, itu penisbatan kepada tempat dari mana beliau berasal. Ya, beliau berasal atau lahir dari sebuah kota kecil yang ada di wilayah Damaskus, Suriah. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan Dimashq. Kita bilang Damaskus. Salah satu negeri yang diberkahi yang kondisinya sekarang diuji oleh Allah dengan adanya peperangan, ya, penghancuran yang dilakukan oleh Syiah, ya, orang-orang Syiah di sana, ya Allah. Tapi beliau berasal dari Nawa. Nah, karena berasal dari Nawa, orang Arab tuh, ya, menisbatkan biasanya di ujung namanya dengan dari mana beliau berasal. Maka kemudian Nawawi, gitu. Pak Yani dari mana tuh? Cirebon, Al-Cireboni, gitu. Abu Habib dari mana? Aceh, Al-Acehi. Ana dari Condet, Al-Condeti, gitu, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi Nawawi itu sebenarnya bukan nama, ya, tapi beliau lebih masyhur dengan sebutan An-Nawawi karena beliau berasal dari kota Nawa, ya. Baik, beliau tidak memiliki anak, ya. Beliau tidak memiliki anak karena memang beliau belum sempat nikah. Tapi jangan dijadiin dalil, ya, buat antum yang belum nikah nih.
Karena konsekuensinya antum harus paham. Imam Nawawi kenapa nih sampai meninggal nggak nikah Ustaz? Kan ulama, masa sih belum nggak melakukan ya syariat atau sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Nabi-Nabi terdahulu? Kan nggak mungkin ya ulama sekaliber beliau tuh ninggalin sunnah, nggak mungkin. Beliau bukan nggak mau nikah, tapi belum sempat nikah, umurnya udah sampai ajalnya maksudnya. Karena disibukkan dalam urusan ya thalabul ilm wa intisharul ilm, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu. Artinya apa? Kalau antum memang belum nikah atau nggak mau nikah seperti Imam Nawawi, sudahkah mengikuti jejak langkah Imam Nawawi? Jangan nih, karena kita hidup di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Khusus fitnah yang kedua, syahwat. Ya Allah, kalau dulu kita ingin selamat, Ustaz, karena nggak mau banyak keluar rumah nih Ustaz, biar nggak numpuk-numpuk dosa Ustaz. Ya Allah, ya khususnya dosa lewat pandangan mata. Tuh. Akhirnya syahwat terbangkitkan, udah gitu masih bujang. Ya Allah, ujung-ujungnya kan solusinya apa kalau bujang? Puasa. Emang mau tiap hari puasa? Gitu ya. Nah, dari kondisi seperti ini maka harus menikah. Harus menikah. Ya, harus menikah. Karena andai pun kita memilih nggak keluar rumah, ternyata maksiat, godaan terhadap pandangan dosa lewat pandangan mata kita itu datang dari rumah kita, lewat HP yang kita pegang nih. Ya Allah, makanya kalau Nabi saya begitu bersih, paling tidak minimal 100 atau 70 kali beliau beristighfar. Tentu kita harus lebih banyak jemaah. Ya, kita harus lebih banyak beristighfar kepada Allah, karena betapa banyaknya dosa-dosa kita. Di antara dosa yang kita lakukan lewat pandangan mata. Makanya menikah. Ya, jadi ini mesti kita paham ya. Imam Nawawi tidak menikah bukan karena meninggalkan sunnah tersebut, tapi karena belum sempat usianya atau ajalnya telah tiba. Karena beliau wafat di usia 45 tahun. Ya, beliau wafat di usia 45 tahun. Masya Allah. Imam Nawawi dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram. Masya Allah. Taib. Bahkan sebagian mu'arrikhin ahli sejarah mengatakan di sekitar hari 10 hari pertama, ya, kisaran 10 hari pertama di bulan Muharram, tepatnya di tahun 631 Hijriah. Nah, ya, kemudian tumbuh kembang dan proses belajarnya gimana nih? Ini penting juga untuk kita ambil faedah ilmunya. Maksudnya kita sebagai orang tua, kita pengen banget tuh anak-anak kita nanti menjadi orang yang berilmu. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Imam Nawawi kecil. Imam Nawawi itu diasuh dan dididik sekaligus atau langsung oleh abahnya, oleh ayahnya. Ya, dengan penuh kesungguhan. Makanya peran orang tua luar biasa. Ya, orang tua itu madrasatul ula, sekolah pertama buat anak-anaknya. Masya Allah. Maka lebih spesifik lagi para ulama katakan yang mengambil peran lebih itu adalah sang ibu. Ya, jika ayah lebih banyak bekerja di luar rumah, maka ibu mengambil peran tersebut. Akan tetapi bukan bapak ini kemudian lepas tangan. Kadang-kadang gitu ya, ada masalah di anak, kamu gimana sih ya? Bisa mendidik anak gak sih? Kan guru pertamanya itu ibunya, tapi kita kan pimpinan dalam rumah tangga, kan gitu ya. Di sekolah apa posisi yang levelnya di atas para guru? Mudir atau bahasa kita kan? Kepala sekolah. Berarti kepala sekolahnya siapa? Kita. Kalau ada problem dalam rumah tangga kita, jangan cuma nyalahkan gurunya, ini juga ada masalah dari kepala sekolahnya. Nah, ini juga ini sering kita ini lalai ya, kita suka termasuk ada. Ya, kita suka menyalahkan istri kita. Gimana sih kamu? Ya Allah, kamu yang sering itu di rumah. Kenapa jadi begini? Ya Allah, kita punya andil. Allah, kita punya andil. Kalau terjadi permasalahan pada anak-anak kita, tumbuh kembangnya nggak bagus, ada perangai yang merisaukan teman-teman sekolahnya
atau di sekolah sehingga laporan yang sampai ke kita tuh apa? Ini kesalahan kita juga. Makanya Imam Nawawi dididik langsung oleh ayahnya dari sisi pendidikan agama yang sangat intensif, masya Allah. Ya, dari sejak kecil tuh ayahnya semangat banget tuh ingin menjadikan Imam Nawawi berilmu, jadi orang alim. Ya, sampai kemudian Imam Nawawi itu bisa mengkhatamkan Al-Quran, artinya hafal Al-Quran. Kalau dikatakan mengkhatamkan Al-Quran berarti dia hafal ketika usia mendekati balik. Kadang-kala kita balik belum bisa baca Quran. Ya Allah, ya belum bisa baca Quran. Nah, beliau ini mendekati usia balik itu udah selesai hafalan Al-Qurannya. Jadi metode terbaik di dalam mendidik anak, khususnya dalam pendidikan agama, diawali dengan materi Al-Quran, penguasaan Al-Quran. Jadi jangan dididik anak nih biar jadi juara lomba pidato, ya, belum waktunya. Ya, dia cuma bisa menghafal pidato yang sebenarnya kalau ditanya dia belum bisa pahami itu. Al-Quran dulu yang harus dia di awal masuk ke dalam otaknya dan diharapkan meresap ke relung hatinya. Begitu metode para ulama di dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Atau begitu juga memang yang terjadi pada ya biografi para ulama, perjalanan hidup para ulama, sehingga mereka namanya begitu harum, ilmunya terus bisa diambil oleh manusia yang hidup ya jauh setelah masanya. Seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan sebagainya. Mereka itu mengawali dengan Al-Quran, gitu ya, dengan Al-Quran. Baik. Nah, setelah beliau melihat lingkungan di Nawa itu nggak kondusif, nah ini penting. Kondisi keluarga itu memainkan peranan penting untuk menentukan bagaimana tumbuh kembang anak ke depan. Ya, agak keluar lagi lingkungan di luar, ini juga yang sangat penting. Al-bi'ah. Bapaknya melihat lingkungan di sekitar Nawa ini nggak kondusif untuk menjadikannya menjadi orang yang berilmu. Ya, makanya akhirnya dibawalah beliau ke Damaskus di pusat kota di tahun 649 Hijriah. Berarti saat usia beliau 18 tahun atau hampir mendekati 19 tahun. Sampai kemudian ya Imam Nawawi pun tinggal di sebuah lembaga pendidikan yang bernama Rawahiyah. Ya, ini lembaga terkenal. Di sana dia mulai kembali perjalanannya yang sempat terhenti di dalam perkara menuntut ilmu. Dan nasihat buat kita semua, ya penting juga memang memilihkan sekolah untuk anak. Ya, kita mesti tahu nih track record sekolah ini gimana. Di antaranya acuannya pimpinannya siapa, metode yang digunakan bagaimana, keadaan guru-gurunya bagaimana, dan orang tua atau calon orang tua murid atau wali santri itu berhak dia tahu. Ya, dia bisa tanya tuh yang sekolah, bisa nggak saya dapat info tentang ya biografi para asatidahnya, guru-gurunya, boleh. Atau apa istilahnya, profilnya, gitu ya, profilnya. Ya, makanya pihak lembaga pendidikan pun menyadari mereka membuat profil pendidikannya, ya, lembaga pendidikannya, agar calon orang tua murid itu memahami tepat gak nih lembaga pendidikan ini untuk anaknya. Masya Allah. Dan beliau gak pernah berhenti menuntut ilmu. Ini diantara syarat seseorang ini bisa sukses di dalam menuntut ilmu, yaitu kesabaran untuk terus istiqamah. Ya, luzumul istiqamah itu penting. Karena kan yang sering jadi problem putus di tengah jalan sehingga target pencapaian gak tercapai. Ya, Masya Allah. Makanya tanamkan kepada anak kita, anak, menuntut ilmu itu bukan proses yang enak ya. Tapi nanti insya Allah kamu akan merasakan hasilnya, buahnya. Sekarang waktunya berjuang, nanti baru kamu bisa santai. Ya, sampaikan seperti itu biar dia tahu dan sejak awalnya bukan sesuatu yang enak gitu ya. Ya, karena kadang-kala yang disampaikan itu yang enak-enak, enak. Entah di pesantren nih, wah, ya
makannya 3 kali sehari, ntar begini, ntar begitu. Tapi nggak disampaikan juga tentang bagaimana dia harus persiapkan mental di dalam pemurojaah, pelajaran, hafalan, ya. Kemudian menghadapi teman yang beraneka ragam karakternya. Ini nanti dialami oleh Imam Nawawi ini. Kadang-kadang kan putus sekolah karena anak antum gak lanjut lagi pesantren, gak kuat Ustaz, hadapin anak-anak teman-teman santrinya, dibully dan sebagainya. Imam Nawawi dibully cuma, ya, tapi karena bapak ini menanamkan nilai-nilai, ya, karakter building, ya, membangun karakter anak ini siap menghadapi tantangan, di antaranya menghadapi karakter manusia yang beragam, ya, Masya Allah. Makanya dia mantap tuh dalam menuntut ilmu. Dia rajin dan memberikan seluruh waktunya untuk mendalami berbagai macam disiplin ilmu, Masya Allah, ya, sehingga pada akhirnya Allah pun berikan keberkahan ilmu pada dirinya, ya. Makanya sampai-sampai dia sudah bisa berhasil menghafal kitab di antara At-Tanbih wal Furu' Asy-Syafi'iyyah yang ditulis oleh Al-Imam, ya, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Itu cuma dalam waktu kurang lebih 4,5 bulan, ya Allah. Yang biasanya orang-orang itu tahunan, dia 4,5 bulan selesai kitab tersebut, Masya Allah, ya, Masya Allah. Bahkan dia juga bisa menghafal 1/4 kitab Al-Muhadzab fi Furu', ya, pada tahun yang sama. Jadi memang sudah kelihatan bagaimana prestasi belajarnya, semangat belajarnya, ya, Masya Allah. Jadi setiap hari Imam Nawawi itu membaca 12 mata pelajaran atau bab ilmu dalam bentuk syarah, ya, dan ini semakin meningkatnya level beliau. Syarah itu penjelasan, ya, penjelasan. Kayak Riyadhus Shalihin sebenarnya cuma 1 jilid, tapi kemudian kenapa kok anda lihat di toko buku berjilid-jilid, Ustaz? Di antaranya Bahjatul Nazirin, ya, kalau antum mau nih anda lihat, anda beli dari toko buku yang ditulis oleh Syekh Salih bin Eid Al-Hilali, syarahnya beliau, syarah dari beliau, maaf, ya, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Ada juga syarahnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, itu juga sangat bagus, ya. Allah Alam, mungkin sudah ada terjemahannya juga, ya, yang ada terjemahan yang ada ketahui ini, ya, Masya Allah. Ini 4 jilid cuma. Kitab aslinya 1 jilid, kemudian disyarah. Nah, Imam Nawawi itu dari masih muda itu udah biasa beliau itu memberikan catatan kaki dan mensyarah dari kitab yang beliau baca. Dan ini kemampuan biasanya bisa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang yang level pendidikan itu paling enggak S1, S2, zaman memberikan tahqiq, takhrij dan sebagainya, ya. Tapi ini beliau masih muda banget, ya, Masya Allah, ya, ini luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kegigihan beliau di dalam menuntut ilmu dari sejak kecil, yang tercatat dalam sejarah di saat beliau dia masih kecil. Kemudian sebagaimana lazimnya anak-anak kalau masih kecil kan suka main, ya, mereka suka main, termasuk Imam Nawawi. Namun demikian dibully oleh teman-temannya, dipaksa untuk main. Akhirnya belum main dalam keadaan menangis karena dipaksa. Sebenarnya udah nggak mau main, tapi karena memang interaksi sosial, ya, mau nggak mau harus main, gitu, ya. Sambil nangis tuh, Masya Allah, tapi sambil baca Al-Quran. Main, ya, dipaksa oleh teman-temannya, ya, sampai kemudian beliau menangis, ya, tapi lisannya nggak berhenti tuh sambil mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya. Ini luar biasa, Bapak Ibu, ya Allah, ya. Jadi ada anak-anak yang memang Allah karuniakan, dia punya sisi kebaikan dari sisi akhlak, semangat belajar dan sebagainya. Akhlak baiknya itu udah kelihatan dari kecil. Itulah yang disebut dengan jibiliyah. Bawa, kalau bahasa kita ini bawaan kolok, gitu, ya. Ini Imam Nawawi, ya, penyabar udah kelihatan, iya, diikutin aja sekalipun memang dia nggak suka, ya, sekalipun nangis tetap diikuti itu. Ini kan sabar, dari kecil udah kelihatan, Masya Allah. Nah, kalau yang seperti ini tugas orang tua cukup menjaganya, jangan sampai rusak potensi baik itu. Umumnya manusia punya akhlak baik, dia suka berbagi, sabar, gak gampang marah, bekerja keras, gigih, itu sifat-sifat baik. Itu mesti dibentuk, itu umumnya manusia, yang disebut dengan istilah al-iktisab, ya. Nah, Imam Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitab Al-Jami' tentang masalah akhlak baik manusia.
Ada yang memang bawaan lahir disebut jibiliyah. Imam Nawawi ini contohnya. Ada yang memang perlu dibentuk. Ya, yang membentuk itu paling besar peranannya adalah orang tua, karena itu lingkungan pertama yang dia lihat sehari-harinya. Makanya para ulama sampai mengatakan hati-hati kalau anak tuh dari kecil kelihatan pelit sama teman-temannya. Coba lihat keadaan orang tuanya, besar kemungkinan orang tuanya pun pelit. Ya, baik. Nah jadi kayak gitu cuma. Jadi ada yang memang perlu dibentuk. Nah kita ini lihat potensi anak kita, dia suka cengeng, dia kemudian galak, atau dia egois. Nah orang tuanya perlu kerja keras untuk membentuk dia, ya agar memiliki sifat-sifat yang baik. Imam Nawawi memang Allah karuniakan sifat baik ada pada dirinya. Itu disebut dengan jibiliyah. Ya, masya Allah. Baik. Jadi pantas ya kalau kemudian belum akil balik, beliau tuh udah hafal Quran, karena memang tidak ada waktu yang terlewatkan dari kehidupan beliau dari sejak kecil kecuali dengan ilmu dan ilmu, akrab dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya, baik. Jadi intinya juga yang perlu kita, atau yang bisa kita ambil ilmunya, perlunya intensif di dalam mendidik anak. Intensif. Dan untuk bisa intensif, pemantauan, peningkatan dan sebagainya, butuh yang namanya at-ta'lif. Ikat dulu hatinya. Karena memang bapaknya ini benar-benar bisa akrab dengan Imam Nawawi, sehingga Imam Nawawi itu nurut apa yang diajarkan, yang disampaikan, ya yang diarahkan oleh sang bapak dan ibu. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membuat rumusan sederhana namun sangat makna tentang metodologi untuk menjadikan anak itu mudah diatur, diarahkan kepada hal-hal kebaikan. Yang pertama adalah at-ta'lif qabla ta'rif, ya, at-ta'lif qabla ta'rif wa ta'rif qabla taklif. Artinya apa? Ta'lif itu maknanya ikat dulu hatinya, ya, bikin nyaman dulu tuh anak sama kita. Jadi jangan langsung ini nggak boleh, lihat levelnya. Ya anak kecil dia bentuk hatinya, dia suka dulu kita jajan. Nanti kalau kamu begini, nanti bapak kasih hadiah. Kemudian hadiah tuh harus lebih besar dibandingkan hukuman. Para ulama katakan. Makanya Nabi SAW sebagaimana testimoni yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas saat masih kecil, kan berkesan banget di hati Abdullah bin Abbas. Beliau diboncengin, ya kan? Sampai kemudian ya beliau sampaikan nasihat-nasihat agama. Tapi saat beliau diboncengi itu, ya, di belakang hewan tunggangan Nabi, itu berkesan banget. Sampai ketika beliau meriwayatkan pesan Nabi, hal itu pun beliau sampaikan, nggak dilupain. Artinya membekas ya, membekas. Untuk bisa merebut hati anak, di antara para ulama katakan sebagaimana yang Nabi contohkan Sallallahu Alaihi Wasallam, memasuki atau jangan jaim untuk masuk ke dalam dunia anak. Nabi kadang menjulurkan lidahnya gitu ya. Karena begitu kan anak-anak sedang begitu. Nabi membiarkan agar Hasan Husain lebih lama main kuda-kudaan di atas punggungnya, sekalipun beliau dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Ini kalau kita kaji nih, Islam itu lengkap, ajaran Islam. Itu juga yang terjadi pada diri Nabi SAW tentunya ya. Itu luar biasa. Itu syarat dengan muatan ilmu, di antaranya ilmu tentang konsep parenting. Ya, ini nggak sembarangan kisah yang dimana kita dapat, oh Nabi dulu main kuda-kudaan sama Hasan Husain. Nggak suka itu, tapi apa dibalik itu? Kenapa Nabi membiarkan begitu lama sujudnya, ya begitu lama, sehingga para sahabat khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu sama Rasul, itu nggak bangun-bangun gitu. Sahabat kan orang yang paling sayang kepada Rasul, makanya di antara mereka lagi sujud bangun, dan Nabi lagi ditunggangin sama Hasan Husain. Aman setelah itu sujud lagi. Nanti boleh ya, kalau satu saat imam nggak bangun-bangun begitu ya, imam kelelahan, begadang gitu, untuk nengok. Itu waktu terjadi itu, ternyata Nabi lagi ditunggangi oleh Hasan Husain, dan Nabi pun memberikan alasan. Ya, Nabi gak ingin merusak tuh, ya senangnya cucunya sedang bermain di atas punggungnya. Masya Allah. Ini
Ini apa namanya kalau bukan taklif, merebut hatinya. Ya, Masya Allah. Ketemu anak kecil bisa apa? Assalamualaikum. Subhanallah. Dan Nabi kalau ketemu anak kecil itu dilihat wajahnya, wajah di wajah. Ini bertatapan muka langsung. Kita kan kadang enggak, kita lagi capek. Ya, udah sudah bapak lagi capek langsung ya ini. Ya, sabar dulu, ada apa saya? Mereka kalau dia balita ya. Ya Allah. Ini penting. At-ta'lif qabla ta'rif. Ta'rif itu pengertian, pemahaman tentang masalah syariat yang sederhana. Ini sholat, ini ada kewajiban sholat bagi seorang muslim. Itu setelah kita mulai terkuh hatinya. Imam Nawawi dapatnya dari bapaknya, dari ibunya, kedua orang tuanya. Makanya nurutnya luar biasa, Masya Allah. Jadi sarana introspeksi itu ada, dan itu semua. Kalau sekarang ini anak-anak kita susah diatur, boleh jadi ada yang mistis. Bab taklifnya belum dapat sebetulnya. Tidak ada kata terlambat. Kita mulai perbaiki. Ya, kita mulai perbaiki. Di antaranya kalau anak itu gak mau diajak jalan sama kita, ini problem Pak, sinyal ini problem Pak. Artinya dibuat jarak kepada kita. Tandanya para ulama katakan dia tuh gak nyaman sama diri kita. Ya Allah. Ya, makanya harus ada apa istilahnya sekarang, family time gitu ya, waktu buat keluarga. Ya, ada waktu untuk keluarga. Baik, itu juga. Baru kemudian ta'rif itu diberi pengertian tentang bab-bab masalah syariat, tapi yang sederhana dulu. Baru yang terakhir kalau ta'rif sudah taklif. Itu lebih ketat. Taklif, beban syariat. Kalau nggak dikerjakan konsekuensinya ini. Nah itu levelnya setelah kita dahului dengan taklif dan ta'rif. Ya, gitu cuma. Imam Nawawi dapat itu, makanya Masya Allah tumbuh kembangnya menjadi anak yang sangat luar biasa ya. Guru-guru Imam Nawawi dalam banyak disiplin ilmu, yang seorang ulama memang harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Ini beliau ulama yang diakui keulamaannya oleh para ulama, karena memang rihlah lidhalibil ilm, perjalanan dalam menuntut ilmunya itu lengkap. Belajar fikih dan usul fikih dari Ishaq bin Ahmad bin Uthman al-Maghriji atau al-Maqdisi, Masya Allah. Ya, kemudian belajar juga kepada Syekh Abdul Rahman ibn Nuh bin Muhammad al-Maqdisi, sama tuh berarti dari al-Maqdisi, yaitu Maqdis dari Syam. Ya, baik. Kemudian beliau juga belajar kepada ya ulama lainnya, di antara Al-Halabi, Umar ibn Bandar bin Umar al-Taflis al-Syafi'i, ya, dan ulama-ulama lainnya. Adapun di bidang hadis itu bidang fikih dan usul fiqh. Di bidang hadis Abdul Rahman ibn Salim ibn Yahya al-Anbari, Masya Allah, Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Abdul Muhsin al-Ansari, dan banyak lainnya. Deretan ulama-ulama yang sangat tersohor di masanya. Dalam bidang, ini juga sangat penting nih. Ya kalau kita punya satu niatan kuat, pengen anak kita jadi ulama, bab ilmu yang ini nggak boleh dilewati. Dalam bidang ilmu alat, an-nahwu was-sarf, an-nahwu wal-lughah, ya ilmu gramatikal tentang bahasa Arab. Ya karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, kutubul ulama, kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Ya, di antara guru-guru Imam Nawawi di bidang nahwu dan lughah adalah Syekh Ahmad bin Salim al-Misri dari Mesir. Karena memang perjalanan beliau dalam menuntut ilmu tidak hanya di satu kota. Makanya kalau antum punya anak laki-laki, antum mau pesantren, cari mau yang jauh sekalipun, serahkan dengan penuh lapang dada. Ya, beda kalau perempuan, kita harus perhatikan yang terlalu jauh. Tapi kalau yang laki-laki, sejauh mungkin. Ada yang bagus banget Ustaz, mahal, tapi di Papua saya anterin. Ini luar biasa. Beliau dari Suriah, perjalanan menuntut ilmunya sampai Mesir, ya, sampai nanti beliau juga belajar kepada ulama-ulama lainnya di Baghdad dan sebagainya. Ini ribuan kilometer,
lintas negara. Makanya nanti pada akhirnya antum punya obsesi, punya harapan besar, mudah-mudahan bisa ke Timur Tengah, apalagi bisa ke Saudi, Ustaz. Bangun dari sekarang tuh. Langkah-langkah apa yang harus dijalani biar anak kita nanti bisa ke Madinah, ke Mekah. Bahkan sekarang bukan Mekah, Madinah, Pak. Semua kota hampir semua kota di Saudi Arabia itu sudah punya universitas. Artinya apa? Ya kalau memang belum dapat kesempatan di Mekah atau Madinah, Jamiah Islamiyah di Ummul Qura, di Jamiah Muhammad Ibn Saud yang sudah tersohor jadi kalangan kaum muslimin Indonesia, nggak usah khawatir. Di Abha ada, di Taif ada, ya, di kota-kota besar lainnya ada juga, di Riyadh ada, di Jeddah ada. Masya Allah. Ya, baik. Apalagi sekarang kemudahan teknologi, kita mudah mengaksesnya. Tapi yang paling penting langkah awalnya konkret. Apa yang kita persiapkan buat anak kita nih untuk bisa benar-benar nanti bisa belajar di negara-negara Timur Tengah, atau paling tidak di Libya, atau di lembaga-lembaga sekarang paling sekolah-sekolah yang cukup bagus ya. Sekalipun tidak berafiliasi kepada negara-negara Timur Tengah ya, memang murni dari Indonesia ya, di Surabaya, di Jember dan sebagainya, di Solo, Masya Allah banyak. Intinya jangan khawatir kalau anak itu kemudian kita serahkan untuk sekolah di tempat yang jauh. Kadang-kala tuh yang bikin anak tuh kurang mantep, kurang kokoh ketika dia nuntut ilmu karena orang tuanya ragu. Ya Ustaz, makannya gimana Ustaz? Dia biasa di rumah tuh sembahyang. Ya tuh. Kan mau menuntut ilmu harus dirubah semuanya itu. Makanya termasuk di dalam kebiasaan sehari-hari pun harus sudah adanya perubahan agar dia siap nantinya. Masya Allah. Tapi kemudian murid-murid beliau melalui bimbingan dan pengajaran Imam Nawawi itu lahir para ulama besar. Masya Allah. Di antaranya Sulaiman ibn Hilal al-Ja'fari, Ahmad ibn Farah al-Ishbili, Muhammad ibn Ibrahim al-Sa'dullah ibn Jama'ah dan sebagainya. Ya, baik. Bahkan ada di antara ulama yang sangat terkenal yaitu Alauddin Ali ibnu Ibrahim, atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Attar, ya, yang selalu nemenin Imam Nawawi kemana-mana, sampai-sampai diberikan julukan Mukhtasar Nawawi, ya, Nawawi Junior kalau bahasa kita ya, Masya Allah. Ya, dan masih banyak ulama lainnya. Ya. Kemudian akhlak beliau luar biasa. Beliau ulama yang sangat zuhud. Ya, beliau cari dunia, akan tetapi tidak menjadikan dunia itu sebagai target utama, tak cinta dunia. Teladan di dalam ketaatan. Ya, figur yang tak lepas untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan memiliki sifat yang sangat hikmah, bijaksana. Masya Allah. Ya, baik. Ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Beliau itu bertahun-tahun tidur di atas tumpukan buku. Ya Allah. Tidurnya beliau tahunan tuh itu di atas tumpukan buku. Beliau baca, kemudian beliau ringkas, beliau tulis. Ya Allah, tahunan memang. Tapi ini jangan dipraktekkan secara literal ya. Ini harus sesuai dengan kondisi kita. Imam Nawawi kan punya kecerdasan di atas rata-rata. Ada mana temui ada orang yang memang pengen mengikuti jejak langkah Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. Dapat laporan di ma'hadnya kayak begitu, akhirnya stres lah. Gak kuat. Ini fakta. Yang paling penting tuh ya apa yang sudah jadi kurikulum di ma'had atau pesantren yang kita berada di dalamnya, ikuti aja. Ya. Kalau Imam Nawawi memang sangat cerdas dan kekuatan zakirah, ingatannya, otaknya itu kuat, menghafal dalam jumlah yang banyak. Istirahatnya sedikit, jadi istirahatnya itu ya waktu tidurnya sebentar, bangun, murajaah lagi, mutola'ah lagi, menulis lagi, begitu. Masya Allah, makanya pantas belum sempat nikah karena begitu tuh. Karena begitu, ini luar biasa Imam Nawawi. Sifatnya baiknya luar biasa. Ini orang yang sangat pemaaf. Dia punya sifat hilm,
Hilm ini pemaaf, sabar, santun. Saat dia memaafkan itu tidak ada sedikit pun rasa dendam. Di balik sifat maafnya, di balik pemaafan yang diberikan oleh orang-orang yang hilm itu tidak ada rasa dendam. Kadang kalau orang maafin sih, tapi angkau juga ada ya. Ya. Dan dia berharap, ini sifat hilm, sabar, kesabarannya sampai tidak ada sedikit pun keinginan untuk membalas dendam, padahal dia memiliki kemampuan untuk membalasnya. Dan bahkan dia berharap orang yang melakukan kejahatan kepada dirinya berubah menjadi lebih baik. Terbukti kisah yang masyhur, kisah Imam Nawawi ya, itu lagi jalan di pasar, ternyata beliau kejamretan, Pak. Dari dulu jambretan Pak, ternyata. Masya Allah. Apa yang dijamret? Surbannya, imamahnya, atau pecinya, untuk kepalanya. Bagi orang di masanya itu sesuatu yang berharga. Ya kalau kita sekarang apa yang berharga? HP ya. Kalau peci kita ditarik orang, ya biarin lah gitu. Tapi kalau HP pasti bereaksi ya. Gimana saat beliau itu imamahnya itu ditarik, dijamret orang, bereaksi ya beliau? Reaksi Pak. Sama lah orang diambil haknya secara zalim, bereaksi. Imam Nawawi juga sama. Beliau kejar untuk menjamret, dikejar Pak, sama kan mirip kayak kita ya, dikejar tuh, ya, teriak kan, teriak, ya dong masa, buat apa kalau misalnya kita kejar kita nggak teriak, gitu kan? Nah, sama kayak orang sekarang, cuma yang bedain isi teriakannya. Kalau kita apa? Copret, rampok, apa kayak itu, bakar. Imam Nawawi ya fulan, wahai fulan, karena nggak kenal gitu ya. Dia teriak-teriak, kul qabiltu, katakan aku terima. Aku terima apa ya? Nikah ya? Bukan. Ya. Nah, ini Imam Nawawi itu madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i, orang tuh kalau mau memberi hadiah harus ada akad. Pihak yang diberi, misalnya ada diberikan sesuatu oleh Pak Andi, Pak Andi bilang ke anak, ya berikan sesuatu ke anak wajib mengatakan agar ya proses pemberian hibah ini sah, saya terima pemberian antum Pak Andi. Nah, makanya dia katakan, ya fulan, qul qabiltu, katakan saya terima. Maksudnya apa? Agar tuh peci atau sorban jadi halal. Allahu Akbar. Cuma sayangnya memang jambretnya nggak ngaji, nggak paham kan? Kalau ngaji nggak jadi jambret. Bahwa ini apa namanya kalau bukan menunjukkan baiknya beliau? Beliau syair, tanya menjalankan baiknya hatinya beliau. Maafin. Ditanya kenapa begitu, wahai Imam? Aku nggak ingin nanti ada seorang manusia yang berat hisabnya di hadapan Allah karena berkaitan dengan diriku. Ya Allah, ini diambil secara zalim biar aku halalkan. Cuma karena doa ahli fikih juga itu syaratnya, katakan aku terima. Ya Allah, ya jangan. Hanya kalau kita nih dizalimi, ada pun kita mau nuntut balas, jangan yang berlebihan. Ya, karena ini menunjukkan baiknya akhlak seseorang. Gimana Bang Adi? Selesai? Itu biasa gimana? Silahkan Pak Ustaz, azan dulu. Azan dulu? Ya, masih ada sambungan nanti, ada waktu. Boleh kalau ini, Pak Ustaz. Baik, kita sambung sedikit nanti ya. Baik. Sementara kita hentikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu yang sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana sedikit tambahkan ya, menunjukkan betapa alimnya beliau, terbukti dari beberapa karya ilmiah yang beliau hasilkan sangat banyak. Ini yang bisa terdeteksi atau yang berhasil dibukukan. Ya, Allah katakan di antara yang sangat fenomenal adalah Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj judulnya. Kemudian ada juga kitab yang berisikan kumpulan doa dan zikir
dan ini juga sangat bagus ya, walaupun butuh penjelasan terkait dengan beberapa riwayat yang tidak sahih, yaitu kitab Al-Adhkar. Kemudian kitab berikutnya, kitab yang juga fenomenal, kitab kecil, namun para ulama katakan Madarul Islam, yaitu tentang masalah keislaman, keilmuan Islam atau ajaran Islam secara global, tertuang di dalam kitab kecil beliau ini, yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Ya, Masya Allah. Kemudian itu di bidang hadis ya. Ada juga dalam disiplin ilmu fikih. Di antaranya beliau mensyarah kitabnya Al-Imam Asy-Syairazi, Al-Imam Asy-Syairazi, maaf. Itu kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, Masya Allah. Jadi beliau memang seorang ulama yang sangat produktif. Makanya pantas belum sempat nikah karena takut kita. Sahih Muslim itu ribuan hadis disyarah, dikasih penjelasan. Sahih Muslim itu sendiri udah banyak tuh kan. Masya Allah, berisikan kumpulan hadis dan jumlahnya ribuan, disyarah, dikasih penjelasan oleh beliau. Tentu lebih banyak lagi. Luar biasa, Masya Allah. Jadi memang umur yang berkah. Sekalipun usianya kurang lebih sekitar 45 atau 46 tahun, ya, akan tetapi ini umur yang berkah. Ini yang kita berharap bisa seperti beliau. Ya, karena memang sebenarnya umur umat Nabi Muhammad gak panjang. Nabi katakan a'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang di atas 70 tahun, dan kurang dari itu juga banyak. Termasuk Imam Nawawi 45 atau 46 tahun, belum sampai 50 tahun, kemudian sudah menemui ajalnya. Tapi umur yang berkah, saat bukti keberkahannya sampai sekarang namanya terus disebut, dan kita pun mendoakan dirinya ketika menyebut nama beliau rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati dirinya. Dan perlu juga kita ketahui beliau juga manusia biasa ya, dan ini sisi basyariyah, sisi sifat manusia yang gak luput dari kesalahan. Zallat ulama pun mengalami ketergelinciran sebagaimana yang dialami oleh Imam Nawawi ya. Makanya para ulama katakan ada beberapa ketergelinciran pada diri Imam Nawawi ketika beliau mentakwil beberapa nama sekaligus sifat Allah. Apa sebabnya dijelaskan di sini. Di antaranya beliau terpengaruh oleh beberapa tokoh yang beliau nukil pendapatnya, seperti Al-Qadhi Iyad, Al-Maziri, dan ulama-ulama lainnya yang memang cenderung memahami atau memiliki pemahaman Asy'ariyah. Nah, sebab kedua, Imam Nawawi ya, menjadikan ilmu yang beliau peroleh itu sebagai karya tulis, dan karya itu adalah karya akhir dari pencapaiannya. Beliau belum sempat tuh kayak zaman sekarang tuh memberikan tahqiq, catatan kaki buat takhrij. Takhrij itu menjelaskan tentang kedudukan sanad riwayatan yang diambil, sahihkah tidakkah. Ini kan perlu job lagi nih ya, perlu pekerjaan tambahan lagi. Nah, ya karena keterbatasan di masa itu yang nggak seperti sekarang. Kita kan sekarang enak kan, copy paste terus tempel tuh, tinggal tahu rujukannya dari mana. Kalau dulu kan nggak, nulis tangan kan. Ya, baik. Walaupun sebenarnya sehingga dengan alasan kedua ini beliau belum sempat beri catatan kaki, meneliti ulang karya-karyanya atau pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya, syarahnya yang ternyata ya dikritisi oleh ulama lain, belum sempat merevisinya. Sehingga para ulama mengatakan ya beliau bukan seorang Asy'ariyah, tapi memang sedikit terpengaruh ya. Tapi kenapa demikian? Sebab yang ketiga, karena memang perhatian Imam Nawawi terfokus pada disiplin ilmu hadis dan juga fikih. Allah katakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kuberikan ilmu kepada manusia melainkan sedikit, sekalipun pakar.
ada sisi-sisi di mana beliau tidak ketahui. Makanya ini sisi basyariyah. Jadi jangan cepat memfonis orang. Bahaya itu kita orang yang punya pandangan ya mentakwil sifat Allah. Ya, makanya kan diberikan catatan oleh para ulama sisi mana yang kita perlu ya seleksi itu. Ya, karena kalau nggak diberi penjelasan kayak gini, kadang-kadang kita terlalu cepat nih, gegabah. Bahkan yang difonis dengan kategori golongan yang nggak baik ini ulama, kan bahaya ya. Tayyib. Nah, kemudian yang terakhir ya, berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin, ini sebagai mukaddimah. Metode beliau di dalam menyampaikan penjelasan di dalam kitab ini, yaitu pertama beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang sedang beliau angkat. Karena Al-Quran adalah sumber utama di dalam agama kita. Makanya beliau nukil dulu tuh beberapa ayat dalam Al-Quran. Tema yang akan kita bahas pertama nanti itu berkaitan dengan babun niyah wal ikhlas, pembahasan tentang masalah niat dan juga keikhlasan. Beliau tampilkan tuh, beliau nukil beberapa ayat dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Baqarah dan sebagainya yang berkaitan dengan bab ikhlas. Kemudian beliau jelaskan dengan hadis-hadis Nabi. Karena memang begitulah fungsi hadis, menjelaskan kandungan makna Al-Quran. Gak bisa kita memahami Islam cuma hanya bersandar dengan Al-Quran. Ana mau Al-Quran aja Ustaz, pusing. Kalau hadis ada yang dhaif, ada yang mawdu', ya, ada yang la asla lahu. Kalau Al-Quran itu udah pasti sahih kan Ustaz? Ya, betul pasti sahih. Tapi Anda tidak bisa paham ya kandungan makna Al-Quran dengan benar, kecuali ya dengan kita juga menggunakan hadis. Karena fungsi hadis adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran atau sesuatu yang ada dalam Al-Quran yang sifatnya masih mujmal, yang masih umum. Antum mau sholat gimana antum kalau cuma pakai Al-Quran? Gak ada tata cara sholat dalam Al-Quran. Antum dalam keadaan junub, hadas besar, mau mandi wajib, gimana caranya? Cari di Al-Fatihah sampai An-Nas, sampai kepala botak, tumbuh lagi, botak lagi. Nggak ketemu, kenapa? Adanya di hadis. Makanya beliau tuh bagus banget tuh. Al-Quran tampilkan, dinukil hadisnya, kemudian diberikan syarah, kemudian dilengkapi lagi oleh para ulama. Seperti itu secara umum ya, metodologi kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat barakah ini. Ya, karena waktu sangat sempit ya, insyaallah ini sebagai mukaddimah. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya, bismillah ya, kita akan lanjut pada bab pertama ya, bab yang berkaitan dengan masalah yang sangat penting, dan ini sebagai penentu diterima atau enggaknya amal kita. Itu tentang bab an-niyah wal ikhlas. Penting ibu insyaallah. Bahkan sampai ada seorang ulama yang mengatakan, aku mencari satu majlis yang ustaz tersebut, syekh tersebut ya menyampaikan materinya setiap hari adalah tentang bab ikhlas. Senin ikhlas, Selasa ikhlas, Rabu ikhlas. Kenapa? Karena beliau menganggap betapa penting dan sulitnya untuk bisa ikhlas. Ya, baik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Ada mohon maaf sekali banyak khilaf, dan tentu kita mengampuni kepada Allah. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.